Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu akan menjelaskan kepada kalian materi mengenai kebutuhan konsumen. Manusia itu memiliki kebutuhan yang banyak dan bermacam-macam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu bersifat tidak terbatas. Dan di pihak lain, barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan jumlahnya itu sangat terbatas. Dan pembahasan pertama kita di kebutuhan konsumen ini adalah kita harus memahami apa sebenarnya itu kebutuhan. Jadi di sini ada pengertian kebutuhan. Menurut kalian kebutuhan itu seperti apa? Nah, kebutuhan itu adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar atau alasan berusaha. Nah, karena kebutuhan manusia itu sangat beragam jenisnya, makanya di sini kebutuhan itu dikelompokkan menjadi bermacam-macam. Nah, jadi di sini ada macam-macam kebutuhan. Yang pertama itu adalah kebutuhan menurut intensitasnya. Menurut intensitasnya ini ada 3 jenis kebutuhan. Yang pertama disebutnya kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan pertama yang harus dipenuhi. Contohnya itu seperti makanan, pakaian, dan rumah. Lalu yang keduanya itu adalah kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan kedua yang dipenuhi setelah kebutuhan primernya terpenuhi. Ya, contohnya itu seperti kendaraan bermotor, lalu televisi, dan lain-lain. Dan kebutuhan yang ketiganya itu disebut dengan kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan ketiga yang dipenuhi setelah kebutuhan kedua terpenuhi. Dan biasanya sifatnya mewah, contohnya seperti kapal pesiar, terus mobil sport, dan lain-lain. Nah, itu macam-macam kebutuhan intensitasnya. Lalu ada lagi kebutuhan itu menurut sifatnya. Nah, yang pertama ada kebutuhan jasmani. Nah, kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang diperlukan oleh jasmani atau badan kita. Contohnya seperti makanan, lalu pakaian, dan lain-lain. Dan yang keduanya ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan yang diperlukan oleh rohani atau jiwa. Contohnya seperti piknik, siraman rohani, dan lain-lain. Lalu ada lagi kebutuhan itu menurut bentuknya. Ini juga sama, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kebutuhan material. Nah, kebutuhan material ini adalah kebutuhan yang berbentuk benda material atau benda berwujud. Contohnya seperti tas, lalu sepatu, rumah, dan lain-lain. Dan kebutuhan keduanya disebutnya kebutuhan imaterial atau kebutuhan yang diperlukan yang berbentuk benda imaterial atau benda yang tak berwujud. Contohnya itu adalah nasihat ulama misalnya, atau hiburan, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada lagi macam-macam kebutuhan yaitu menurut waktu. Menurut waktu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi saat kebutuhan tersebut dirasakan. Contohnya misalnya orang yang sedang lapar maka dia harus makan. Terus orang yang sedang sakit maka dia harus minum obat, dan lain-lain. Lalu ada lagi kebutuhan masa depan. Nah, kebutuhan masa depan ini adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda karena dibutuhkan pada saat yang akan datang. Contohnya misalnya nanti untuk bisa mencari pekerjaan dibutuhkan pendidikan. Misalnya untuk nanti sekolah itu bisa dengan menabung. Nah, itu adalah contoh kebutuhan masa depan. Lalu yang terakhir, ada macam-macam kebutuhan itu adalah menurut subjeknya.
Nah, ini berarti subjeknya ada dua. Yang pertama adalah kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi secara individu atau perorangan. Contohnya, misalnya seperti cangkul, itu dibutuhkan oleh petani saja, tapi tidak dibutuhkan oleh yang lainnya. Terus juga stetoskop, ini bisa dibutuhkan oleh seorang dokter, tapi berbeda dengan kebutuhan yang lainnya. Lalu ada lagi yang keduanya, itu disebutnya kebutuhan kolektif atau kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kepentingan bersama dan dilakukan secara bersama-sama. Contohnya seperti kebutuhan akan jalan raya, nah itu kita pakai bersama-sama. Atau kebutuhan akan listrik, itu juga sama kita pakai bersama-sama. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam jenisnya itu, ada yang namanya alat pemuas kebutuhan. Apa itu alat pemuas kebutuhan? Nah, itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bisa berbentuk dua hal. Yang pertama itu adalah berbentuk barang. Nah, berbentuk barang ini ada yang menurut cara memperolehnya. Menurut cara memperolehnya, yang pertama itu barang ekonomis. Nah, barang ekonomis ini adalah barang yang jumlahnya terbatas dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Contohnya seperti emas, lalu intan, dan lain-lain. Yang kedua, barang bebas adalah barang yang jumlahnya sangat banyak dan untuk mendapatkan barang tersebut tidak diperlukan pengorbanan. Contohnya seperti air, lalu udara, dan lain-lain. Yang ketiganya itu berupa barang ilit. Nah, barang ilit ini adalah barang yang apabila jumlahnya sedikit akan bermanfaat, tetapi apabila jumlahnya sangat banyak akan merugikan. Contohnya misalnya seperti air, kalau dia jumlahnya sedikit itu bermanfaat, tapi kalau jumlahnya banyak dia bisa menjadi banjir. Begitu juga dengan api. Kalau api jumlahnya dikit itu bisa kita manfaatkan untuk memasak, tapi kalau misalnya apinya jumlahnya banyak, berarti itu bisa menjadi kebakaran. Lalu yang selanjutnya ada menurut cara penggunaannya. Nah, kalau menurut cara penggunaannya ada dua. Yang pertama barang produksi, yaitu barang yang digunakan untuk proses produksi atau barang bahan baku produksi. Contohnya seperti mesin-mesin produksi, lalu kain yang bisa dibuat jadi pakaian, dan lain-lain. Ada lagi barang konsumsi. Nah, barang konsumsi ini adalah barang yang memang tujuannya untuk dikonsumsi langsung. Biasanya contohnya itu berupa makanan, snack-snack, atau kue-kue. Lalu yang selanjutnya adalah menurut kegunaannya. Nah, menurut kegunaannya ini, yang pertama ada yang disebut dengan barang substitusi. Nah, barang substitusi ini adalah barang yang digunakan apabila barang pokoknya tidak ada. Contohnya misalnya nasi, bisa diganti dengan kentang, atau bisa diganti dengan roti, dan lain-lain. Lalu ada lagi yang disebut dengan barang komplementer. Nah, kalau barang komplementer ini adalah barang yang digunakan bersama-sama. Contohnya misalnya seperti kompor gas digunakan bersama tabung gas. Tidak bisa berfungsi kalau tidak dipakai secara bersama-sama. Dan alat pemenuhan kebutuhan yang kedua itu disebutnya sebagai jasa. Nah, jasa ini adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak berwujud, yang biasanya bersifat pelayanan. Contohnya misalnya di salon kecantikan, lalu di hotel, dan lain-lain. Nah, itu materi mengenai kebutuhan konsumen. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.